Karena kenapa? Hubungan berjima tersebut, ibadah jima tersebut merupakan sebuah privasi antara suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di santri dimanapun berada yang saya muliakan, dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun menjelaskan, para ulama terdahulu menjelaskan mengenai tentang ilmu, bagaimana seseorang menjalin sebuah rumah tangga yang didasari oleh ilmu. Di sini dalam kitab Qurratul Uyun halaman 54 menjelaskan pasal fi dzikri ma yatlubu minal adzabi halatal jima'i wa ghairidhan, mengenai tentang apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja adab-adab yang harus kita lakukan ketika berhubungan intim ataupun berjima. Setelah menjelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'manu min sama'i hasi wa sautin haka ya sohi wala yakun hunaka ahadun fal takbala. Yang pertama, dalam bait pertama dijelaskan, ketahuilah bahwa sunnatnya berjimat itu di tempat yang aman. Yang aman bagaimana? Yang aman dari pendengaran orang lain. Jangan sampai suami dan istri berjima di tempat keramaian, yang mana hal tersebut bisa saja mengganggu orang-orang di luar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Hubungan berjima tersebut, ibadah jima tersebut merupakan sebuah privasi antara suami dan istri. Jangan sampai ada orang lain yang menonton kita, ada orang lain yang mendengarkan hubungan antara suami dan istri tersebut. Jadi yang pertama, sampai hukumnya sunnah. Jadi yang bait pertama, hukumnya sampai sunnah. Seseorang berhubungan di tempat yang aman dari pendengaran orang lain. Hasi wa sautin haka ya sohi wala yakun hunaka ahadun fal takbala. Yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam berjima tersebut, jangan sampai ada di sekitar kamar kita, di tempat berhubungan jima tersebut, ada seseorang, ada orang lain yang mempertontonkan kita. Contohnya dalam suatu kamar, suami dan istri akan berjima. Di kamar tersebut ada saudara kita, tidak boleh. Jangan sampai ada seseorang yang memperhatikan kita, yang menonton kita berhubungan ataupun berjima. Karena kenapa? Disebutkan sekali lagi, hubungan jima itu merupakan sebuah privasi antara suami dan istri. Dijelaskan dalam kitab Al-Madakhil dalam syarahnya, qala fil Madakhil, ketika seseorang suami mempunyai hajat, mempunyai keinginan kepada istrinya, yaitu suami tersebut ingin berjima, bagaimana yang harus diperhatikan? Sunnat. Di sini disebutkan sunnat, jangan sampai ada seorang pun yang memperhatikan kita. Walau tiflan saghiran, bagaimana kalau ada orang kecil? Meskipun ada orang kecil, anak kita tidak boleh suami dan istri berhubungan sampai ada orang yang memperhatikan, meskipun orang tersebut masih orang kecil. Jadi sunnah dalam kitab Al-Madakhil, sunnah seseorang yang berjima tidak ada orang yang memperhatikan. Dijelaskan kembali, waqala Ibnu Burhan fi ba'di ajwabatahu. Ulama selanjutnya menjelaskan, Ibnu Burhan menjawab, tidak dibenarkan
Seseorang yang berjima yang mana di kamar tersebut ada orang kecil tidak boleh. Ibnu Burhan menjelaskan tidak boleh ada seseorang pun yang memperhatikan orang yang sedang berjima meskipun orang tersebut masih anak-anak. Dalam kitab At-Tawdi dan kitab Asy-Syamil dijelaskan sampai hukumnya haram. Jadi suami dan istri yang berjima haram ada orang lain selain suami dan istri tersebut. Tidak boleh ada orang yang menonton kita meskipun orang tersebut masih anak kecil. Akan tetapi dijelaskan kembali sampai ada ulama yang menjelaskan fi ba'di ajwabatahu, menjawab Ibnu Fakhor menjawab mengenai tentang hal tersebut. Bagaimana menurut beliau? Orang yang berjima, suami dan istri yang berjima, yang mana di kamar tersebut ada orang lain, bagaimana hukumnya? Menurut ulama yang lain dijelaskan hukumnya makruh. Jadi tidak sampai haram. Karena kenapa? Karena asal dari hukum berjima adalah mubah. Jadi ketika berjima ada orang lain, ada yang ikut dalam kamar tersebut, hukumnya tidak haram menurut ulama yang lain, sampai hukumnya kepada makruh. Karena kenapa? Asal dari hukum berjima adalah mubah. Jadi ketika berjima ada orang lain, hukumnya adalah makruh. Bagaimana pendapat mujtahid yang 4? Di antaranya berkata dalam kitabnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik berpendapat seseorang suami dan istri yang berhubungan, yaitu berjima, di kamar tersebut ada orang lain. Bagaimana menurut Imam Malik? Menurut Imam Malik bin Anas menjelaskan hukum orang yang berjima di kamar tersebut ada orang lain, maka hukumnya adalah makruh menurut Imam Malik bin Anas. Jadi tidak sampai kepada tingkatan haram. Karena kenapa? Asal dari berjima adalah mubah. Karena kenapa? Asal dari hukum berjima adalah mubah. Jadi ketika berjima ada orang lain, hukumnya adalah makruh. Jadi sebisa mungkin suami dan istri yang akan berjima memperhatikan terlebih dahulu, jangan sampai berjima yang pertama di tempat keramaian, dan juga jangan sampai berjima diumbar-umbar ataupun diupload kepada sosial media. Live streaming tidak boleh. Tidak boleh mengumbarkan sebuah hubungan intim. Dijelaskan kenapa? Jima itu hukumnya mubah, dan juga jima tersebut adalah privasi. Jangan sampai ada orang lain yang memperhatikan kita, karena hal tersebut bisa mengganggu orang lain dan juga akan membuat malu kepada diri kita. Al-haya'u minad-din. Rasa malu merupakan sebagian dari agama. Jadi jangan sampai berjima di tempat keramaian. Itu merupakan penjelasan dalam bait Naudham Ibnu Yamun pasal fi dzikri ma yatlubu minal adabi halatal jima'i wa ghairi dzalik. Sekian dari saya, semoga ada manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.